Di sebuah desa, hiduplah kakak beradik yang sangat rukun bernama Hansel dan Gretel. Mereka tinggal bersama ayah mereka yang merupakan seorang penebang kayu miskin dan ibu tiri mereka. Pada tahun itu, terjadi musim paceklik yang sangat parah. Keluarga mereka tidak memiliki cukup makanan untuk bertahan hidup, dan situasi semakin memburuk dari hari ke hari. Pada suatu malam, saat Hansel dan Gretel tidak bisa tidur karena kelaparan, mereka mendengar percakapan orang tua mereka. Ibu tiri mendesak sang ayah untuk membuang Hansel dan Gretel ke tengah hutan, karena jika tidak, mereka berempat akan mati kelaparan. Sang ayah awalnya menolak keras karena tidak tega membiarkan anak-anaknya dimakan binatang buas, tetapi pada akhirnya ia dengan berat hati menyetujui rencana kejam istrinya tersebut. Gretel menangis ketakutan, namun Hansel menenangkannya dan berjanji akan mencari cara untuk melindungi mereka berdua. Keesokan paginya, Hansel dan Gretel dibawa ke hutan. Sang ibu memberi mereka sepotong roti sebagai bekal makan siang. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, Hansel telah mengumpulkan batu kerikil putih kecil dan diam-diam menjatuhkannya di sepanjang jalan sebagai penanda. Setibanya di tengah hutan, orang tua mereka menyuruh mereka menunggu di dekat api unggun dengan alasan akan pergi menebang kayu sebentar. Hansel dan Gretel menunggu hingga malam tiba dan akhirnya ketiduran. Saat terbangun, mereka menyadari bahwa orang tua mereka telah meninggalkan mereka. Gretel menangis sedih, tetapi Hansel menenangkannya. Di bawah sinar bulan, kerikil putih yang dijatuhkan Hansel bersinar. Mengikuti jejak kerikil tersebut, mereka berhasil menemukan jalan pulang ke rumah saat fajar menyingsing. Sang ayah sangat lega dan bahagia melihat mereka kembali. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Makanan kembali habis, dan sang ibu tiri kembali memaksa sang ayah untuk membuang mereka. Kali ini, pintu dikunci sehingga Hansel tidak bisa mengumpulkan kerikil. Keesokan paginya, dalam perjalanan ke hutan, Hansel terpaksa meremas roti jatahnya dan menjatuhkan remah-remah roti di sepanjang jalan sebagai petunjuk. Sayangnya, saat malam tiba dan mereka mencoba pulang, jejak remah roti itu telah habis dimakan oleh burung-burung di hutan. Kini, mereka benar-benar tersesat. Selama 3 hari mereka berjalan tanpa arah, hanya bertahan hidup dengan memakan buah beri liar. Saat mereka hampir pingsan karena kelelahan dan kelaparan, mereka tiba-tiba menemukan sebuah keajaiban di tengah hutan. Sebuah rumah yang seluruhnya terbuat dari kue, roti, dan permen. Karena sangat lapar, mereka langsung berlari dan memakan bagian-bagian rumah yang manis itu dengan lahap. Tiba-tiba, seorang nenek tua ramah keluar dari rumah tersebut. Ia tidak marah, malah mengundang Hansel dan Gretel masuk dan memberi mereka lebih banyak makanan enak serta tempat tidur yang hangat. Namun, kebaikan itu hanyalah tipuan. Nenek itu sebenarnya adalah seorang penyihir jahat pemakan anak-anak. Saat mereka tertidur pulas, penyihir itu menunjukkan wujud dan niat aslinya. Keesokan paginya, penyihir itu menangkap Hansel dan mengurungnya di dalam sebuah kerangkeng besi. Sang penyihir berniat menggemukkan Hansel dengan memberinya banyak makanan lezat setiap hari sebelum menyantapnya. Sementara itu, Gretel dijadikan pelayan. Ia dipaksa bekerja keras menimba air dan melakukan pekerjaan rumah sepanjang hari, dan hanya diberi makanan sisa yang sangat buruk. Meskipun menderita, Hansel dan Gretel saling menyemangati agar tidak menyerah. Setiap pagi, penyihir itu yang penglihatannya sangat buruk meminta Hansel menjulurkan jarinya agar ia bisa memeriksa apakah tubuh Hansel sudah cukup gemuk untuk dimakan. Mengetahui kelemahan si penyihir, Hansel menggunakan akal cerdiknya dengan menjulurkan sebatang tulang kecil yang ia temukan dari sisa makanannya alih-alih jarinya. Sang penyihir terus merasa bingung dan kesal karena menurutnya Hansel masih sangat kurus bagaikan tulang.
Berbulan-bulan berlalu dan penyihir itu akhirnya kehabisan kesabaran. Ia tidak peduli lagi apakah Hansel kurus atau gemuk, ia memutuskan untuk memasak Hansel hari itu juga. Kemudian, penyihir itu menyuruh Gretel untuk mengecek api di dalam tungku pembakaran roti. Sang penyihir sebenarnya berniat mendorong Gretel masuk ke dalam tungku, namun Gretel menyadari niat jahat itu. Gretel berpura-pura bodoh, tidak tahu cara mengecek tungku tersebut. Sang penyihir yang marah membentaknya dan mendemonstrasikan cara memasukkan kepalanya ke dalam tungku. Di saat yang tepat itulah, Gretel mengerahkan seluruh tenaganya dan mendorong penyihir jahat itu masuk ke dalam tungku yang menyala, lalu segera mengunci pintunya. Penyihir itu akhirnya tewas terbakar. Gretel segera membebaskan Hansel dari kerangkengnya. Sebelum pergi, mereka mengisi saku mereka dengan harta karun berharga milik penyihir yang ada di rumah itu. Dalam perjalanan pulang, mereka terhalang oleh sungai besar. Beruntung, seekor angsa putih berbaik hati menyeberangkan mereka ke seberang sungai. Setelah menyeberang, mereka mulai mengenali jalan hutan tersebut dan akhirnya berhasil menemukan rumah mereka. Sang ayah menyambut mereka dengan tangis bahagia. Ibu tiri mereka yang jahat ternyata telah meninggal dunia selama mereka menghilang. Dengan harta dari rumah penyihir, Hansel, Gretel, dan ayah mereka akhirnya hidup bahagia, rukun, dan tidak pernah kelaparan lagi selamanya. Oke guys, itu dia akhir dari kisah legendaris kita kali ini. Semoga bisa sedikit mengobati rasa kangen kalian sama anime-anime masa lalu. Kalau kalian suka dengan video gaya storytelling kayak gini, yuk bantu bangun channel Nostalgia Masa Dulu dengan cara pencet tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.